Halo semua, perkenalkan nama gue Brian Mustasno Jawan atau sering dipanggil Brian dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 221063119119 kelas 2D Ilmu Komunikasi. Oke, jadi kali ini saya akan membuat video untuk menuntaskan nilai UTS mata kuliah Public Speaking dosen pengampu Mastri. Untuk video kali ini mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya dari Malaysia ke Indonesia ya. Jadi tepatnya itu di kelas 9 SMP. Nah, jadi kita di Malaysia itu kelas 9 SMP lagi bingung-bingungnya tuh mau melanjutkan pendidikan SMA di Malaysia atau keluar dari Malaysia itu ke Indonesia. Nah, jadi kita di sana itu ditawarin satu program beasiswa Adam Afirmasi, yaitu dikhususkan buat anak-anak TKI yang ada di sana Malaysia, orang tuanya itu yang berada di bekerja atau merantau di Malaysia, untuk anaknya itu melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Nah, jadi program beasiswa ini waktu pelaksanaan tesnya itu pada bulan Januari. Gue masih ingat. Nah, di situ gue berpikir bahwa gue harus mengambil peluang beasiswa ini untuk mengikuti. Dikarenakan gue berpikir gue harus keluar dari zona nyaman, karena gue nggak mau lagi, bukan nggak mau lagi sih, gue harus keluar dari lingkup keluarga gue. Gue nggak mau tinggal lagi bersama orang tua gue karena gue pengen hidup mandiri, pengen ngerasai hidup merantau juga gimana. Di situ gue nggak kasih tau ke orang tua gue bahwa gue ikutin tes beasiswa ini. Jadi saat itu gue minta izin ke orang tua gue buat izin 2 hari nginep di sekolah dengan alasan bukan ngikutin tes beasiswa, dengan alasan lain lah. Di situ gua 2 hari nginep di sekolah dengan mengikuti tes wawancara, tes psikologi, ujian-ujian dan lain-lainnya. Di situ pas dua hari gue udah nyelesain tesnya itu. Oh ya, gue ngambil, jadi di program beasiswa ini kita dikasih 2 pilihan sekolah, yaitu pilihan sekolah pertama gue tuh di SMK Bali Mandala. Yang pilihan kedua gue tuh SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Nah, jadi setelah gue mengikuti tes semua itu, gue belum lagi kasih tau tuh ke orang tua gue. Jadi gue pengen kasih taunya itu pas hari keputusannya. Nah, hari keputusannya itu pada bulan Maret. Jadi hasilnya itu diumumin di Instagram Adam TKI-nya itu. Jadi gue inget lagi tuh pas malam-malam jam 12 malam itu hasil pengumumannya keluar. Dari 1000 siswa yang keterima tuh hanya 500 siswa, termasuk gue sendiri. Gue bersyukur banget di situ gue lulus dengan gue dapat di pilihan kedua, bukan di pilihan pertama. Gue dapat di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi dengan pilihan kedua. Di situ gue rasa bersyukur juga karena gue dapat SMA di negeri. Jadi pas itu gue langsung kabarinnya itu pas besok paginya jam 7. Gue nggak mau kasih tau pas malam-malam karena orang tua gue juga lagi pada tidur, pada istirahat. Jadi gue memutuskan untuk pada besok paginya, pagi-pagi jam 7. Gue ingat gue langsung kasih tau ke orang tua gue bahwa gue lulus. Dan di situ orang tua gue tuh kayak nggak setuju gitu sama apa pas gue keterimanya itu. Soalnya gue kan keterima di pilihan kedua kan di SMA. Jadi kata orang tua gue itu, ngapain sekolah SMA di Indonesia, padahal di Malaysia juga ada sekolah SMA. Jadi mereka kayak ngelarang gitu buat gue ke Indonesia. Tapi di situ gue tetap dengan pendirian gue tetap ambil beasiswa ini. Setelah itu ada 2 hari gue dicuekin, gara-gara bete kan gue, gara-gara nggak mau
dilepaskan gue dari situ. Tapi hari demi hari gue ngerayu ke orang tua gue bahwa gue harus ambil decision, gue harus ambil. Akhirnya mereka menyetujui gue buat gue lanjutkan pendidikan SMA gue di Indonesia. Di situ pas hari pemberangkatan gue tiba di Soekarno Hatta, gue kaget kan. Gue kaget karena di Jakarta itu polusi udaranya sangat-sangat tercemar. Soalnya gue belum pernah lihat udara tercemar ini. Jadi di situ malam-malam kita dijemput langsung ke Bandung. Ke Bandung dulu, ke Bandung baru ke Sukabumi. Nah di Sukabumi kita nyampenya malam. Nah malam itu gue langsung ngerasain pertama kalinya gue ngerasain gempa bumi. Itu gue sangat kaget karena gue baru ngerasain pertama kali. Dan di situ di Sukabumi udaranya sangat-sangat dingin, kayak di Bandung ya. Di Sukabumi situ kita dikasih untungnya kita di sana Sukabumi ada guru gue yang udah pernah ngajar gue di Malaysia, sekarang udah pensiun. Dia tuh asli Sukabumi, jadi beliau ini kembali ke Sukabumi untuk ngejaga kita dan merawat kita di Sukabumi dengan membangun asrama. Dan di situ kita ditempatkan di asrama itu untuk melanjutkan pendidikan SMA selama 3 tahun. Di situ gue sangat bersyukur karena beliau ini udah merawat kita, ngejaga kita, dan mengasih fasilitas yang sangat-sangat lumayan bagus hingga akhirnya gue bisa sampai di titik ini kuliah karena berkat beliau juga. Sekian mungkin video dari saya, cerita dari saya juga, kurang lebihnya segitu pengalaman gue. Mungkin gue ngerasa sangat bersyukur juga karena gue bisa keluar dari zona nyaman ini. Gue bisa hidup mandiri tanpa orang tua gue juga. Sebelumnya gue mohon maaf kalau ada salah kata dan omongan gue yang berlibet-libet ini. Sekian dari saya, terima kasih.